muncul? Sejak kapan? Ada yang tahu? Itu adalah pada masanya Ibnul Aqfani. Ibnul Aqfani. Ibnul Aqfani ini namanya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id As-Sinjari dari Irak, ya, dari Irak, yang meninggalnya 879 Hijriah. Beliau punya buku, ya, punya buku yang diberi judul namanya Irsyadul Qasid ila al-Maqasid. Beliau tawarkan itu. Karena kalau digabungkan dua-duanya, maka dia menjadi teks dan ilmu. Riwayat itu adalah teks daripada sabda Nabi yang dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis Nabi. Dirayah adalah ilmu untuk mendekati, memahami teks-teks hadis Nabi itu. Berapa banyak jenis kitab hadis yang menghimpun teks daripada sabda Nabi itu? Kita ketahui di dalam ilmu hadis disebutkan ada beberapa jenis kitab. Masing-masing jenis kitab itu ada spesifikasinya. Ada ciri khususnya. Ada yang disebut dengan istilah al-jami'. Al-jami' itu himpunan, kumpulan. Sering dinisbahkan kumpulan itu maksudnya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka hadis Imam Bukhari dikumpulkan di dalam kitab Al-Jami' sering ditambahi dengan as-sahih. Artinya semua hadis yang ada di dalam kitab tersebut, di dalam kumpulan itu semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Istilahnya Al-Jami'. Al-Jami' ini jenis kitab hadis yang menghimpun paling tidak ada 8 topik. 8 topik. 8 topik itu disebutkan dengan ringkasan, ya. Biasa sering gunakan ringkasan. Disebut dengan Arif Syamid. Arif Syamid. Ainnya akidah. Alifnya ahkam. Roknya riqaq. Fa'nya fitan. Syamid, shinnya syama'il. Alifnya adab. Mim, maghazi. Peperangan-peperangan Nabi. Ta, tafsir. Jadi yang disebut dengan jami' menghimpun masalah akidah, masalah hukum, masalah riqaq, masalah fitan, masalah syama'il, adab, maghazi, dan apa satunya? Tafsir. Tafsir. Ya, ini semuanya disebut dengan Arif Syamid. Ya, ini biasa kita pelajari dalam ilmu takhrijil hadis. Ada berapa kitab yang jami' itu? Kita dikenalkan hanya jami' Sahih Bukhari, jami'
Sahih Muslim. Padahal ada jami' yang lain. Ya, jami' Sahih Bukhari berarti karyanya Imam Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah. Jami' Sahih Imam Muslim berarti karyanya Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah. Ada lagi Jami' Abdur Razzaq. Meninggalnya 211 Hijriah. Ada lagi Jami' Ibni Uyainah. Meninggal 198 Hijriah. Ada lagi Jami' As-Sauri. Imam As-Sauri yang meninggal 161 Hijriah. Ada lagi disebut dengan Al-Jami' At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi yang wafat 279 Hijriah. Jadi karyanya Imam At-Tirmizi ini disebut Jami' atau disebut Sunan. Kan ada yang menyebutnya dengan istilah Sunan At-Tirmizi. Nah, kalau ingin tahu itu, nanti baca sebuah disertasi. Disertasi yang ditulis dengan judul Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi wal muwazana bainahu wa bainas sahihain. Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi wal muwazana bainahu wa bainas sahihain. Jadi studi banding, perbandingan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini ditulis oleh Nuruddin Itir. Nuruddin Itir yang meninggal 2022 yang lalu itu. Sudah hampir 3 tahun ya beliau meninggal. Nah, beliau menulis disertasi itu selesai tahun 1966 di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan ujiannya ya mendapatkan gelar namanya cum laude ya, mumtaz ma'a martabatis syaraf. Karena keilmuannya, kealimannya beliau ini, akhirnya beliau dikasih gelar doktor dan pada waktu yang sama semua penguji sepakat untuk memberikan gelar profesor. Jadi sekali ujian dapat 2, dapat profesor, dapat doktor. Kalau berapa tahun lamanya, ya ada tulisan jurnal segala macam. Yang kedua, jenisnya disebut dengan istilah sunan. Kitab hadis jenis sunan. Sunan artinya kitab hadis yang disusun dengan sistematika penulisan fikih. Maka dimulai dari kitabut Thaharah, kitabus Shalah, dan seterusnya. Sistematika fikih. Yang diperkenalkan kepada kita hanya berapa? 4. Ya, sunan apa? Sunan Ibnu Majah, meninggal 273 Hijriah. Sunan Abu Daud, ya, Sunan Abi Daud
meninggal 275 Hijriah. Sunan At-Tirmizi yang tadi itu 279 Hijriah. Satu lagi Sunan An-Nasai. An-Nasai yang meninggal 303 Hijriah. Padahal masih banyak lagi sunan. Ya, ada sunan lain lagi. Ada Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi ini meninggal sebelum Imam Bukhari. Sunan Ad-Darimi 255 Hijriah. Ada lagi Sunan apa? Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni. Ali bin Ahmad Ad-Daruqutni. Yang wafat 385 Hijriah. 4 jilid ya. Ada lagi sunannya besar yang disebut dengan As-Sunanul Kubra. As-Sunanul Kubra. Karya siapa? Imam Baihaqi. Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Ali bin Abu Bakar Al-Baihaqi. Meninggalnya 458 Hijriah. 7 jilid besar. 7 jilid besar. Ya, As-Sunanul Kubra. Kalau sudah 7 jilid itu dipajangkan, dilihat, tidak usah dibaca, apalagi sedang puasa, insya Allah kenyang. 7 jilid insya Allah sudah kenyang. Ya. Ya. Di rumah saya semuanya ada itu, buku-buku itu ada semua. Kemudian yang ketiga, namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta, jenis kitabnya itu Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya yang disetujui, yang disepakati. Si murid menulis, mengumpulkan hadis-hadis dari gurunya dalam sebuah kitab. Kemudian diminta persetujuan dari gurunya itu. Kalau disetujui, maka tulisan itu disebut dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta ini banyak jumlahnya. Ya, Imam Malik bin Anas diminta untuk menulis itu oleh Khalifah Al-Mansur. Selesai itu 160 Hijriah. Disempurnakan sampai beliau meninggal 179 Hijriah. Sebelumnya sudah ada Muwatta itu. Ya, sudah ada Muwatta. Muwatta namanya Muwatta Ibnu Abi Zi'bin. Muwatta Ibnu Abi Zi'bin. Yang wafatnya ada yang mengatakan 157 Hijriah. Jadi sebelum Imam Malik rahimahullah. Kalau ingin tahu siapa saja yang menulis dengan menggunakan judul Al-Muwatta, itu ada satu buku ditulis oleh seorang ulama dari Syria. Namanya Nazir Hamdan. Nazir Hamdan. Ditulisnya judulnya Al-Muwatta'at. Al-Muwatta'at. Artinya kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan istilah
Al-Muwatta. Yang keempat namanya Al-Musnad. Musnad sering disebut dengan masanid. Musnad itu jenis kitab hadis yang ditulis dengan sistematika nama sahabat. Paharisnya sahabat. Siapa nama sahabatnya yang nanti disebut dalam ilmu hadis dengan ar-rawi al-a'la minas sahabah. Ini jumlahnya ada 82 kitab. 82 kitab. Yang diperkenalkan kepada kita, yang kita pelajari cuma satu kitab saja. Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang wafat 241 Hijriyah. 6 jilid. Padahal musnad lainnya banyak. Karena jumlahnya ada 82. Gurunya namanya Al-Imam Al-Humaidi. Yang meninggal 219 Hijriyah. Sudah menulis musnad juga. Lebih besar dari Ahmad bin Hanbal, dari muridnya. Itu jumlahnya 13 jilid. Imam Al-Humaidi. Diberi nama dengan Musnad Al-Humaidi. Ada lagi Musnad At-Tayalisi. At-Tayalisi. Meninggalnya 204 Hijriyah. Sama dengan tahun wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada lagi Musnad ya Waqi' ibn al-Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i yang meninggal 198 Hijriyah dan seterusnya. Musnad Abad bin Humaid, musnad siapa lagi? Isinya 82 musnad. Ada lagi jenis kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. Mustadrak artinya temuan. Ini karyanya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Yang wafat 405 Hijriyah. 7 jilid besar. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis di dalam kedua kitab sahihnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, Imam Al-Hakim menemukan banyak jumlah hadis-hadis lain yang sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kesahihannya, tapi tidak dimuatnya di dalam kedua kitab mereka berdua. Maka dikatakanlah temuan Al-Mustadrak. Ya, disebut Al-Mustadrak ala Sahihaini. 7 jilid besar. Guru saya pernah melakukan penelitian, namanya Mahmud Mirah. Ternyata banyak hadis-hadis lain yang kesahihannya sudah sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, tidak juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Maka diberi judul disertasinya Al-Istidrak fi mastadrakahul hakim fil mustadrak. 6 jilid. Jadi buku Al-Hakim 7 jilid, bukunya Syekh Mahmud Mirah ini, Allah yarham, itu 6 jilid disertasinya. Dulu ngajar saya ilmu asanid, orang Syria.
Disertasinya juga diajukan tahun 1966. Ada lagi jenis kitab hadis disebut dengan al-musannaf. Musannaf. Musannaf itu kumpulan. Ini besar-besar kitabnya. Yang diperkenalkan kepada kita ada 2 kitab besar. Al-Musannaf, itu karyanya Abdur Razzaq, yang tadi itu, wafat 211 Hijriah, 13 jilid. Yang kedua ada Musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah yang wafat 235 Hijriah. Juga 13 jilid. Sampai semua sama kita. Dan lain-lain. Jenisnya musannaf. Ada lagi al-atraf. Al-atraf. Atraf artinya jamak daripada taraf. Taraf itu ujung, bahagian. Jadi kitab itu menghimpun bahagian daripada teks hadis itu. Yang pertama kali menulis itu adalah Ibnu Asakir. Yang wafat 571 Hijriah. Al-Atraf, ya, diberi judul Al-Ashraf Bima'rifatil Atraf. Al-Ashraf Bima'rifatil Atraf. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Al-Mizzi. Mizzi meninggalnya 742 Hijriah. Diberi judul Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. 9 jilid. 9 jilid. Ada lagi disebut dengan istilahnya az-zawaid. Tambahan. Tambahan. Yang sudah ada ditambah lagi oleh ulama berikutnya. Sudah sesuai dengan persyaratannya, ternyata dianggap ada kekurangannya, ditambah lagi. Misalnya Sunan Ibnu Majah. Yang tadi kita sebutkan wafatnya 273 Hijriah. Ditambah tambahannya zawaid oleh Imam As-Suyuti. Az-Zujajah fi zawaid Ibni Majah. Yang wafat 911 Hijriah. Ada lagi Al-Ajza namanya. Al-Ajza bagian. Ini hanya menghimpun saja. Al-Ajza misalnya menghimpun hadis-hadis tentang sholat dari kitab tertentu. Nah, disebutlah bahagian daripada kitab itu. Dan seterusnya. Nah, kalau ada juga istilah musnad, tapi digunakan oleh Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah punya buku namanya apa? Musnad juga. Musnad Abi Hanifah. Tapi bukan dalam pengertian musnad yang tadi itu. Hadis dihimpun dengan urutan nama sahabat. Tidak. Musnad Abi Hanifah, Musnad Asy-Syafi'i adalah kumpulan-kumpulan hadis yang dijadikan dasar di dalam istimbat hukum mereka. Jadi dasar
mazhab Hanafi dan dasar juga di dalam mazhab Syafi'i. Itulah kitab-kitab hadis, jenis-jenis kitab hadis. Ya, disebut di sini dalam istilahnya riwayah. Ada lagi dirayah. Dirayah itu adalah ilmunya. Berapa banyak ilmu hadis? Ilmu hadis itu kalau menurut Imam Al-Hakim jumlahnya ada 52. 52 ilmu. Kalau menurut Imam Ibnu Salah ilmunya ada 65. Al-Hakim meninggalnya 405. Ibnu Salah meninggalnya 643. Sampai kepada Imam As-Suyuti, karena ilmu hadis ini terus berkembang, maka dia menjadi jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Anwa'u ulumil hadisi kasiratun la tu'addu. La tu'addu artinya la tuhsa. Nah, itu juga harus dipelajari. Ya, satu disiplin ilmunya saja luasnya luar biasa. Ya, kalau kita habiskan umur kita untuk menuntut satu disiplin ilmu hadis itu, insya Allah kita selesai dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmunya belum kita dapatkan. Ya, itulah komentarnya seorang ulama abad ke-6 Hijriah yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. 584 Hijriah, beliau penulis buku namanya Al-Ujalah. Disebutkan di situ, kata beliau, Anwa'u ulumil hadisi kasiratun tablughu mi'ah. Ilmu hadis itu banyak ragamnya, jumlahnya hampir 100-an. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Satu jenis saja dari sekian banyak itu menjadi ilmun mustaqil, ilmu mandiri. Nah, ujungnya yang tidak enak. Lau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Kalau ada orang yang ingin menghabiskan umurnya fihi, satu disiplin ilmu saja, maka dipastikan umurnya habis, dia belum sampai ke finishnya. Belum sampai dia ke finishnya. Itulah keluasan ilmu hadis. Jadi syarat seorang mufassir yang harus dipenuhi pertama kali adalah menguasai ilmu hadis itu dengan baik riwayah dan dirayah. Siapa, Pak? Jadi dari sini ya kita melihat dari ayat ya, Nabi diberikan otoritas oleh Allah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Maka hadis dan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ayat 44 dari surat An-Nahl. Nanti Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau jelaskan apa yang diturunkan itu kepada manusia secara keseluruhan.
wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Nah, yang kedua syaratnya, karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka dia harus menguasai bahasa Arab dan ilmu yang terkait. Tadi hadis dan ilmunya. Di sini dia harus ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah wal ulum al muta'alliqah biha. Ilmu terkait. Ilmu terkait apa? Ilmu ayyakuna aliman bin nahu. Ayyakuna aliman bis sarf. Ya kan? Ayyakuna aliman bil balaghah. Balaghah dengan ragamnya. Ada namanya al-ma'ani, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Ya, ada lagi namanya ilmu istiqaqul kalimah. Ilmu istiqaq al-kalimah. Ilmu badi', ya, ilmu ma'ani untuk mengetahui kekhususan dari susunan kata, format kata, kalimat. Dari aspek apa? Penjelasan maknanya, ilmu bayan, dari susunannya, tarkibnya, ya, dari aspek penunjukan lafaznya dan seterusnya. Ilmu badi yang yang mengkhususkan pembahasannya tentang keindahan daripada kata-kata kalam itu. Semuanya harus dikuasai. Jadi harus menguasai ilmu bahasa. Apa ilmu bahasa itu? Nahu, sorob, balaghah, bayan, badi, ma'ani. Dan satu lagi, istiqaqul kalimah. Istiqaqul kalimah. Sudah berapa ini? Sudah 8. Ya, 8 ilmu. Tambah 1 tadi hadis Nabi, jadi berapa? Kalau dihitung 7, sama hadis Nabi sudah 8. Setelah itu apa lagi ilmunya? Ayyakuna aliman bil qiraat. Dia menguasai ilmu qiraat. Ya, yang sudah dipelajari. Berapa jenis ilmu qiraat? Karena dengan ilmu qiraat dia bisa mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan ucapan yang benar. Ya, karena ada namanya wujuhul qiraat. Dia bisa melakukan tarjihnya. Jadi ilmu qiraat pada mulanya itu 25 cabang. Ketika ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Setelah itu disimpulkan, diringkaskan oleh Ibnu Mujahid, oleh Makki bin Abi Thalib menjadi 14 ilmu. 14 qiraat. Ada qiraat mutawatirah, ada qiraat masyhurah, 3 itu mutammimah lil asyarah, ada 4 lagi qiraat syazzah. Ya, ilmunya sendiri, ya. Diajar oleh siapa ilmunya qiraat itu? Bu Romlah, ya. Bu Romlah Itu, sama Prof. Pak Asyid. Iya. Oh. Iya. Iya. Jadi qiraah mutawatirah kapan? Imamnya siapa? Rawinya siapa? Qiraat mutammimah lil asyarah masyhurah ada 3. Imamnya siapa? Rawinya siapa? Kemudian ada lagi qiraah syazzah, 4 orang imamnya. Al-Hasanul Basri, Ibnu Muhaisin, Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran, dan ada lagi Yahya Ibn al-Mubarak al-Yazidi. Ini pelajarannya sendiri.
Ya, pelajarannya sendiri. Kemudian karena isi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang berkaitan dengan akidah, tadi berkaitan dengan ahkam. Akidah itu biasanya disebut dengan tauhid, usuluddin. Dia harus menguasai ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang berkaitan dengan akidah. Apakah ada kehidupan lagi setelah di dunia ini? Oh, ada, namanya ma'ad. Siapa yang membawa misi ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Oh, nabi, namanya nubuat, dan seterusnya. Ya, ilmu-ilmu yang diperlukan. Kemudian ada lagi ilmu yang harus dia kuasai, itulah yang disebut di dalam silabus. Apa? Usulul fiqh. Ayyakuna aliman bi'ilmi usulul fiqh. Ayyakuna aliman biqawaidi ilmi usulul fiqh. Ayyakuna aliman nanti yang disebut dengan ilmu lain yang terkait. Usul fikih tidak berdiri sendiri. Orang yang ingin mempelajari ilmu usul fikih berarti dia mempelajari ilmu kalam. Orang yang menekuni ilmu usul fikih berarti dia belajar juga namanya ilmu filsafat. Oh, dia mau belajar usul fikih, dia harus belajar juga, ahli juga dalam ilmu mantik dan lain-lain. Ya, ilmu usul fikih ini sulit ya. Saya berapa tahun belajarnya itu. Sampai dapat gelar doktor dalam ilmu usul fikih. Kemudian ada lagi ilmu yang harus dia kuasai. Ya, kalau disebutkan nanti secara khusus, kita menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran berarti berbicara ulumul Quran. Nah, berapa banyak ulumul Quran itu? Imam Az-Zarkashi katakan 47 cabang. 47 cabang. Imam Az-Zarkashi meninggalnya 794. Ilmu ini berkembang. Sampai dengan Imam As-Suyuti, ilmu ini menjadi 80 cabang. 80. Nah, yang diperlukan di sini ilmu apa? Karena menafsirkan harus menguasai ilmu apa? Ilmu asbabin nuzul. Ayyakuna aliman bi asbabin nuzul. Ilmu asbabin nuzul sendiri. Kalau hadis disebut dengan ilmu asbabil wurud. Nah, ilmu asbabin nuzul bukunya banyak yang sampai kepada kita. Pertama kali itu ditulis oleh gurunya Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari. Yang bernama Syekh Ali Ibnul Madini. Syekh Ali Ibnul Madini. Meninggal 234 Hijriah. Dengan judul Asbabun Nuzul. Ditulis lagi oleh ulama berikutnya. Namanya Abul Fadl Ar-Razi. Abul Fadl Ar-Razi. Yang wafat 401 Hijriah. Diberi judul Al-Khasa'is wal-Asalib allati nuzzila bihal Qur'an. Al-Khasa'is wal-Asalib
allati nuzzila bihal Qur'an. Meninggalnya 401 Hijriah. Barulah buku yang biasa kita pakai. Asbabun Nuzul juga yang ditulis oleh Imam Al-Wahidi yang meninggal 456 Hijriah. Asbabun Nuzul. Dilanjutkan oleh ulama berikutnya, namanya Ibnul Jauzi Al-Hambali. Meninggalnya 597 Hijriah. Diberi judul Asbabu Nuzulil Quran. Asbabu Nuzulil Quran. Ibnul Jauzi. Setelah itu muncul lagi. Namanya kita kenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meninggalnya 852 Hijriah. Diberi judul Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Al-Ujab fi Bayanil Asbab. 1 jilid. Sudah dicetak. Yang terakhir, itulah yang sering kita pakai juga, namanya Lubabun Nuqul. Lubabun Nuqul fi Ma'rifati Asbabin Nuzul, karyanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yang meninggal 911 Hijriah. Jadi dia harus kuasai. Ya, memang tidak semua ayat ada sababun nuzulnya. Kalau kita bicara itu nanti ada sababun nuzul yang disebut ibtidai, ada yang disebut dengan sababi, yang riwayatan. Kalau yang riwayatan, tidak boleh disebutkan, dijelaskan tanpa menguasai riwayat daripada sababun nuzul itu. Hukumnya haram. Maka Imam Al-Wahidi yang punya buku tadi Asbabun Nuzul, beliau katakan la yahillul qawlu fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati wassiba. Jadi tidak boleh menjelaskan sebab nuzul ayat kecuali dengan riwayat dan mendengar langsung. Dari siapa? Dari sahabat. Mimman syahadut tanzil, yang menyaksikan turunnya ayat, wa araful asbab, yang tahu, wa bahasu an ilmiha, sahabat yang selalu mencari tahu tentang ilmu sababun nuzul itu. Dan yang keempatnya wajaddu fit talab, di dalam mencarinya mereka serius sampai dapat. Kemudian karena Al-Quran itu isinya antara lain tauhid, ahkam, apalagi cerita orang lain, qasasul Quran. Ada cerita-cerita Nabi terdahulu, umat terdahulu, yang disebut dengan al-qasas. Nah, dia juga harus menguasai ayyakuna aliman bil qasas. Dengan mengetahuinya secara rinci, itu akan mendapatkan gambaran tafsir-tafsir yang masih mujmal, dia global, yang disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian, karena bahagian daripada ilmu Al-Quran juga ada ilmu nasikh wal mansukh.
maka juga dia harus kuasai ayyakuna aliman bin nasikhi wal mansukh. Nasikh mansukh, ada nasikh mansukh terkait Al-Quran, nasikh mansukh ada yang terkait dengan as-sunnah an-nabawiyah. Jadi orang yang pertama kali menulis an-naskhu fil Quran itu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Lanjut ya, banyak sekali. Nanti kalau diperlukan ilmu nasakh itu, nanti saya kirimkan apanya PDF-nya ya. Nanti di copy yang berkaitan dengan nasakh, yang berkaitan dengan qiraat. Apa pengaruhnya qiraat terhadap hukum? Nanti saya kirimkan nanti. Tapi kalau dikirim PDF-nya langsung dicetak ya. Jangan disimpan di HP saja. Di iPad aja. Nanti HP-nya hilang, iPad-nya hilang, bukunya juga hilang. Ilmu nasikh wal mansukh. Ya. Kemudian ada lagi yang ke-15-nya itu ayyakuna amilan bima alim. Bukan sekedar tahu, mengerti, tapi dia harus mengamalkan apa yang diketahuinya itu. Mengamalkan seluruh pengetahuan yang terkait dengan itu. Nah, inilah nanti yang melahirkan ilmu itu, kata Imam As-Suyuti, ada dua. Ada muktasabah, dari hasil jerih payah kita. Ada satu lagi, ilmu mauhibah. Mauhibah itu Allah berikan kepada kita sebagai hadiah karena kecintaan kita mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi 15 persyaratan sebagai seorang mufassir. Ada lagi disebut dengan adabul mufassir. Etika di dalam penafsiran. Kalau kita baca tulisannya Manna'il Qattan, Mabahis fi Ulumil Quran, beliau sebutkan bahwa etika dalam penafsiran itu yang pertama tafsirul Quran bil Quran. Jadi tidak boleh ada ayat langsung main tafsir aja. Tidak, nanti dulu, dilihat dulu. Adakah ayat yang menafsirkan ayat ini? Karena Al-Quran satu dengan lainnya saling menafsirkan. Misal, contohnya ayat 109 surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisrihi madada. Oh, ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang kedua etikanya, kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang menafsirkan, maka dicari hadis. Tadi Nabi kita jelaskan punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Tafsirul Quran bis sunnah. Oh, saya mau tahu kitab tafsir apa yang menggunakan tafsir itu. Quran bil Quran. Ada. Tulisannya Muhammad Amin Asy-Syanqiti. 9 jilid. Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Dengan sunnah. Dengan aqwalus sahabah. Pendapat sahabat. Dengan aqwalut tabi'in.
Nah, ini semuanya maksudnya menguasai tafsir yang disebut dengan bil maksur. Tafsir bil maksur. Kita biasanya menggunakan apa kitabnya? Karyanya Al-Imam As-Suyuti. Ya, karyanya Imam As-Suyuti yang diberi judul Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Maksur. 5 jilid. Sekarang sudah dibuatkan ensiklopedi Tafsir bil Maksur. Setelah penelitian 20 tahun lamanya oleh seorang ulama, guru besar ilmu Al-Quran di Al-Azhar, namanya Syekh Musa'id At-Tayyar. Sekarang sudah dicetak bukunya. Jadi berapa jilid? 26 jilid. Mausu'ah At-Tafsir bil Maksur. Jadi kalau 26 jilid tidak usah dibaca. Lihat saja, insya Allah sudah kenyang. Namanya At-Tafsir bil Maksur. Jadi ensiklopedi Tafsir bil Maksur. Nah, di dalam buku yang kita jadikan referensi, yang disebut dengan Adabul Mufassir, itu disebutkan di sini paling tidak ada 6 perkara. Yang pertama, di dalam etika penafsiran, supaya jangan asal ngomong, asbun saja, asal bunyi, ayyakuna aliman bi ahkamis syariah. Dia harus menguasai hukum-hukum syariah. Ibadat, muamalat, ya, atau sunnah-sunnah yang ada. Maka dia bisa meletakkan ayat-ayat itu pada posisi yang sebenarnya. Jadi ayyakuna aliman bi ahkamis syariah. Yang keduanya, dia harus hafal tafsir-tafsir itu. Ya, tafsir yang disebut dengan dari salaf, dari khalaf, dia harus puasa. Ayyahfadha aqawila al-mufassirin minas salafi wal khalaf. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan masa turunnya Al-Quran, maka kebenaran itu lebih dekat berada di tangan mereka. Yang ketiga, dia harus cerdas. Ayyakuna jayyidal qariha. Zakiyul fahmi, qawiyul fikrati. Cerdas, tajam pemahamannya, kuat pemikirannya. Karena orang yang bodoh al-balid. Al-balid itu sok-sok mau memahami Al-Quran tapi tidak bisa. Karena al-balid itu minal bego'in. Minal bego'in mau menafsirkan Al-Quran, tidak mungkin lah. Di samping ayyakuna aliman bi abwabi sirri minal ikhlas wat tawakkuli wat tafwid. Jadi dia harus menguasai juga hal-hal yang sifatnya rahasia. Ikhlas, ya, tawakal, pasrah, dia harus kuasai itu. Ya, ada juga dengan istilahnya ilham, ada bisikan waswasah, ya, apa yang bisa menjadikan amal itu baik atau tidak baik, semuanya dia kuasai. Yang kelimanya, dia harus pasrah, ayyakuna mufawwidan amrahu ilallahi ta'ala mutadarri'an ilaih.
Jadi pasrah, dia tawakal kepada Allah. Sudah melakukan penafsiran, tawakkaltu 'ala Allah. Maka sering para mufassir ketika selesai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan ketawaduannya. Ilmunya luar biasa. Satu ayat ditafsirkan 10 halaman, 20 halaman. Ujungnya, wallahu a'lam. Tawaduk dia. Wallahu a'lam. Tidak langsung, inilah saya. Inilah kehebatan saya. Tidak. Maka syarat yang keenam, dia harus min ahli zuhdi warraghbah fil akhirah. Dia orang yang zuhud. Zuhud itu adalah orang yang apa istilahnya tidak berlebih-lebihan. Orang yang selalu dia mencukupkan diri dengan apa adanya. Dia betul-betul ya istilahnya seorang sufi. Ya sufi. Kenapa? Karena keinginannya adalah kehidupan akhirat. Jadi dia menginginkan bahwa ada bekal untuk di akhirat kelak. Inilah yang disebut dengan adabul mufassir. Ada lagi yang menambahkan, namanya adabul mufassir itu, akidahnya harus benar dulu. Namanya sihhatul i'tiqad. Niat dia baik dulu. Sihhatul i'tiqad. Kemudian dia harus istilahnya menyelami makna-makna dari kewajiban-kewajiban agama itu. Maka bagaimana dia bisa melaksanakan itu semua kalau dia sendiri kosong? Dia sendiri tidak mengerti, dia sendiri tidak memahami maknanya. Maka harus dia kuasai yang disebut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan etika di dalam penafsiran. Kenapa? Karena yang ditafsirkan adalah kalamullah. Maka Nabi ancam, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, semata-mata mengikuti hawa nafsunya, maka nerakalah tempat tinggalnya. Ya, nerakalah tempatnya. Jadi kita berbohong kepada Allah. Kepada Nabi aja dilarang berbohong. Nah, Nabi katakan, la takdzibu alayya, fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahad. Jangan kamu berbohong menggunakan namaku. Kalau menafsirkan Al-Quran tidak punya ilmu, sama dengan berbohong menggunakan nama Allah. Karena kata Nabi, kalau kamu berbohong menggunakan namaku, itu adalah satu pelanggaran besar. Karena namaku terkait dengan agama yang aku bawa. Ajaran yang aku terima. Maka ancamannya, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempatnya adalah di neraka sana. Maka kita harus hati-hati di dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau tahunya setengah-setengah, yang saya ketahui hanya ini. Yang lainnya wallahu a'lam. Jangan ditanya ada semuanya.
Ya, karena Al-Quran itu kita jelaskan kemarin itu, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Karena kalau kitab itu, Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan didasari oleh teori-teori nadhariyat. Kemudian Al-Quran juga didasari oleh at-tajarub, eksperimen-eksperimen. Teori dan eksperimen senantiasa berkembang, berubah. Kalau dia berubah berarti Al-Quran juga berubah. Maka Al-Quran itu hadis, bukan qadim. Keliru. Ya, salah. Ya, karena Al-Quran kita katakan kalamun qadimun katana la yumallu sama'uhu, yang tidak pernah bosan kita mendengarkannya. Maka di sini harus itu. Ya, kita ingat dulu masa corona ya. Masa corona, ya ada ustadz-ustadz di televisi ini kan tampil aja mejeng. Minal mejengiin. Surbannya besar, panjang. Ya, kopiahnya juga tinggi. Oh, luar biasa. Bajunya warna-warni. Semaunya ngomong tentang Al-Quran. Waktu COVID dulu itu ditanya, Ustadz, ada enggak ayat yang menceritakan tentang COVID? Ada, ada. Dengan gayanya tidak merasa berdosa. Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Ditanya sama ininya, apa ayatnya Ustaz? Sebutnya waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Dianggapnya waqarna itu corona. Padahal waqarna itu ayat-ayat yang memerintahkan istri Nabi tetap berdiam di rumah kalian. Dianggapnya waqarna itu waqorona. Ya, inilah kalau orang bodoh, jangan diumbar kebodohannya. Biar orang tidak tahu kalau kita itu bodoh. Ya, tidak tahu saya, lebih selamat. Kemudian dia mulai lagi, ini cerita lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenal tidak yang mufassir terkenal itu? Ditanya muridnya, siapa Ustaz? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Seorang yang punya kitab tafsirnya berapa jilid tuh. Nah, harus kita ketahui beliau ini juga salah seorang imam qiraat sab'ah. Ibnu Katsir yang mufassir dianggapnya sama dengan Imam Ibnu Katsir yang qiraat. Padahal Ibnu Katsir yang mufassir meninggalnya 774. Yang Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Katsir yang qari, salah seorang imam qiraat sab'ah, meninggalnya 120. Berapa tahun bedanya? Ya, tapi karena minal begoin, ya begoin betul-betulnya, bahkan mungkin asyadul begoin, begoin yang kelas 1 itu. Disamakannya yang wafat 700 sekian dengan wafat 120. Dianggap namanya sama, orangnya sama. Tidak. Ya, ini contoh-contoh kebodohan. Dia bodoh tapi ngakunya pinter. Padahal kita yang belajar sudah setengah mati, jungkir balik kita, belum dapat apa-apa. Ya, belum dapat apa-apa kita. Ini enaknya saja, ngomong semaunya saja. Dia tidak tahu bahwa nanti akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatannya. Ada yang ditanyakan? Yang dengerin enak.
Yang ngomong ini. Yang ngomong ini haus, nggak bisa minum. Silakan kalau ditanyakan. Silakan Ustaz. Nah, ini puasa enggak ini? Ustaz Samsul ini puasa enggak? Kelihatannya cerah-cerah aja. Puasa, Pak Prof. Puasa. Silakan, ada yang ditanyakan. Nanti baru kita masuk hakikoh, majas, dan seterusnya. Cukup ya? Mau siap-siap berbuka ya? Cukup ya? Prof. Prof. Cukup Ibu-ibu, ya? ya, ibu-ibu Ya, siap. insya Allah kita... Iya, ibu-ibu siap-siap buka ya. Siapkan bukan yang enak ya. Pak Zamzam nih, puasa enggak itu kelihatan seger-seger aja. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Amin. Amin, ya Amin. Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.